Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Mas David semua dan juga Pak Rian Krianto. Pak Rian, kalau kita lihat kredit modal kerja kita ini tumbuhnya minus gitu, 0,86%. Ini apa kabar dengan modal kerja? Kenapa tumbuhnya minus dan bagaimana demand untuk modal kerja kita di Indonesia saat ini? Karena begini, nature dari working capital loan itu kan harus segera dimanfaatkan, harus segera dioptimalkan untuk menghasilkan suatu output. Tapi kita jangan lupa, pada posisi bulan Juni dan Juli, ya, ketika pemerintah maupun pemerintah daerah sedang kencang-kencangnya menerapkan PSBB, itu kan hampir mengunci pergerakan atau mobilitas orang, ya. Bahkan misalnya para student, ya, mahasiswa maupun pelajar-pelajar pun melakukan kegiatan persekolahan atau pendidikan melalui daring atau di rumah. Nah, inilah yang membuat kalaupun produsen-produsen itu memproduksi barang, pada saat itu demand-nya atau real demand-nya memang nggak ada, belum ada. Sehingga mereka cenderung, nih pikiran para pengusaha, ketimbang mengajukan mendisburse pinjaman modal kerja, mereka condong untuk tadi misalnya mengganti mesin, pembaruan mesin dalam bentuk menarik pinjaman investasi. Karena untuk persiapan ketika nanti pandemi COVID ini sudah lewat, mereka betul-betul sudah refreshment, melakukan peremajaan mesin dan sebagainya untuk menyongsong era pasca pandemi COVID-19. Jadi itulah rasionalitas dari pelaku usaha kita, condong untuk menambah fasilitas kredit investasi ketimbang kredit modal kerja. Tapi nanti ketika relaksasi PSBB ini sudah dilakukan dan tingkat permintaan real di masyarakat juga sudah mulai naik, orang sudah berani jalan-jalan ke mal, orang sudah mulai melakukan mobilitas. Dugaan kami pertumbuhan daripada working capital ini akan mulai bergerak naik. Karena apa? Kalau produsen membuat produk itu hampir pasti akan ada yang membeli. Pada saat yang sama pemerintah juga sedang giat-giatnya untuk menggelontorkan social safety net program, yaitu program bantuan sosial, baik melalui paket bansos, kemudian ada macam-macam yang lain, social safety net. Nah, ini memberikan dorongan atau stimulan kepada sebagian masyarakat lapis bawah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan konsumsi. Nah, inilah yang secara akumulasi nanti, ya, tingkat permintaan kredit modal kerja akan naik. Dan kita semua kelas menengah pada umumnya memberanikan diri untuk keluar dari rumah, ya, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan konsumtif, sehingga secara akumulatif kegiatan ekonomi kita bergerak akan ditopang oleh peningkatan baik dari sisi kredit investasi, kredit modal kerja, dan last but not least kredit konsumtif itu sendiri. Itu logika berpikirnya seperti itu, Poppy. Oke, saya ingin insight dari Mas David. Kemarin ya dalam waktu dekat inilah begitu ya, dari awal pandemi banyak sekali pengusaha yang teriak bahwa kesulitan soal permodalan atau kredit modal kerja. Tapi kondisi sesungguhnya dari perbankan sendiri seperti apa saat ini? Ya, mungkin saya sedikit tambahkan dari pernyataan Pak Rian tadi. Memang sebelum COVID ini terjadi di Januari Maret, di awal tahun mereka memang kebanyakan pengusaha itu sudah bersiap-siap untuk menghadapi peningkatan musiman, ya, yang biasa terjadi ketika puasa dan Lebaran. Nah, kita tahu kemarin ketika mereka sudah menumpuk inventory, ya, dan juga tentunya mereka menarik pinjaman modal kerja mereka, ternyata terjadi pandemi, ya. Dan tentunya ini masih ada sebagian mungkin bahan baku yang mereka belum optimalkan, ya, dan juga mungkin ada stok barang yang mereka belum bisa jual. Nah, ini akibatnya juga berpengaruh ke kredit modal kerja juga. Tapi di sisi lain mereka tadi melakukan konsolidasi juga di internal dan juga perbaikan maintenance yang mereka lakukan dalam rangka antisipasi tadi, ya, ke depan ketika nanti permintaan mulai bertumbuh lagi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi banking, ya, pada umumnya itu sebenarnya hanya mengikuti saja, Mbak Poppy. Jadi mengikuti saja bagaimana permintaan kredit dari pengusaha, baik UMKM, komersil, ya, menengah maupun juga korporasi. Nah, tentunya juga disesuaikan, kita akan lakukan analisis sesuai dengan perkembangan bisnisnya juga.
Jadi kalau misalnya memang perkembangan bisnisnya baik ya, demand-nya bagus dan punya potensi, tentu ya bank akan follow aja ya, akan mengikuti aja perkembangan trade atau bisnis atau kondisi investasi di lapangan. Oke. Kalau dilihat dari trennya sendiri, permintaan yang paling banyak diajukan korporasi atau sektor UMKM saat ini? Ya, sejauh ini memang UMKM itu memang yang paling terdampak ya, karena bedanya dengan kondisi krisis tahun 97, ketika itu memang yang terpukul itu banyak pengusaha besar, terutama yang berorientasi import ya, yang banyak barang import karena rupiah kita terpukul waktu itu ya, melemah tajam, banyak korporasi besar dan juga sektor keuangannya waktu itu yang memang over leverage. Nah, kali ini aktivitas ekonomi itu terhenti gitu ya. Mobilitas masyarakat itu hampir zero ya karena PSBB ya. Dan akibatnya memang yang paling terpukul itu memang pengusaha-pengusaha menengah dan bawah ya. Jadi UMKM. Yeah. UMKM ini kita tahu memang kadang-kadang memang bisnisnya itu harus perputarannya harus cepat begitu ya. Jadi kalau misalnya terhenti seperti kemarin sampai beberapa minggu, tentunya akan terhambat bisnisnya. Oke, Pak Rian, kalau bicara soal UMKM, pertanyaan besarnya adalah segala stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, semua pihak menilai sudah bagus, tapi pertanyaan besarnya serapannya sejauh mana, dan sejauh mana ini bisa membendung begitu dampak negatif dari pandemi ini? Saya kira policy counter cyclical yang dilakukan pemerintah sudah pada koridor yang betul, di mana sebagian besar UMKM sudah bisa menikmati berbagai policy relaksasi. Misalnya dari penyerapan pemberian subsidi bunga khusus untuk UMKM. Kemudian policy terkait dengan penundaan pembayaran angsuran itu untuk kredit usaha rakyat. Kemudian juga, nah ini yang penting, melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020, di mana untuk setiap debitur dengan outstanding pinjaman maksimal 10 miliar, which is ini adalah masuk kategori UMKM, mereka dapat luxury berupa relaksasi, restrukturisasi pinjamannya. Di mana ketika pinjaman itu mengalami masalah karena COVID, itu langsung direstruct, dan bank hanya menetapkan itu sebagai performing loan atau pinjaman lancar. Nah, karena ini masuk pinjaman lancar, berarti dari sisi beban biaya provisi atau cadangan kerugian penyusutan nilai atau CKPN itu menjadi sangat rendah. Nah, ini memberikan support kepada perbankan tetap dalam kondisi sehat, kemudian juga bisa melakukan fungsi intermediasi, sementara di sisi customer-nya yaitu debitur UMKM, mereka juga dapat kelonggaran waktu untuk mereka dapat menata kembali usahanya selama pandemi COVID ini dan nanti setelah pandemi COVID ini selesai. Jadi yang dibidik daripada kebijakan-kebijakan di dalam program percepatan ekonomi nasional atau PN khusus untuk UMKM itu memang dimaksudkan agar kelompok UMKM itu punya nafas yang lebih panjang ya. Karena punya nafas yang lebih panjang, mudah-mudahan harapannya tentu multiplier efeknya membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, kemudian meningkatkan output ekonomi ini menjadi terus berlangsung secara berkesinambungan. Itu desain policy yang juga di mana OJK juga memainkan peran penting saya kira melalui POJK nomor 14 maupun POJK nomor 14 khusus untuk multi finance corporations. Itu Poppy. Oke, baik. Saya ke Mas David. Mas David, kalau kita lihat kredit konsumsi kita ini kan tumbuhnya 1,45% gitu. Apakah Anda setuju bahwa di akhir tahun 2020 ini misalnya seandainya pandemi juga tidak berakhir, kita sudah tidak bisa menggantungkan lagi pada konsumsi? Ya, kalau kredit konsumsi itu memang umumnya masuk di sana pinjaman multiguna ya, seperti termasuk kartu kredit tadi yang sudah disebut. Yang cukup besar juga itu sekitar 480 triliun adalah rumah tinggal sebenarnya KPR ya. Dan juga kendaraan bermotor itu sekitar 130-an triliun ya. Nah, kondisinya sekarang memang terutama yang untuk permintaan KPR menengah ke atas itu memang kondisinya mereka masih menahan ya.
Sedangkan yang untuk kebutuhan konsumsi, ya kredit konsumsi untuk yang KPR menengah ke bawah ini kecenderungan masih ada ya, masih ada peningkatan karena memang penduduk kita kan setiap tahun bertambah, rumah tangga baru bertambah ya. Tapi untuk kendaraan bermotor memang ini terganggu akibat pandemi. Satu untuk motor sendiri bukan mobil masih relatif lebih bagus masih pertumbuhannya ya. Walaupun menurun dibandingkan sebelum pandemi, tapi kalau untuk motor memang sebagian kan juga digunakan untuk angkutan ojek ya misalnya. Dan sekarang kita tahu mobilitas masyarakat sedikit terganggu akibat pandemi. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya untuk kredit konsumsi ini sebenarnya tersegmentasi permintaannya, masih ada beberapa peluang sebenarnya yang masih bisa kita dorong. Contohnya tadi untuk KPR menengah ke bawah sebenarnya ini masih ada ruang untuk tumbuh ya. Tapi untuk beberapa segmen lain memang kelihatannya masih ada gangguan dari sisi pandeminya sendiri. Oke, baik. Masih ada catatan, tapi kita sudah cukup bisa bernafas lah begitu ya dari sisi properti atau real estate misalnya ini masih ada pertumbuhan walaupun ini untuk jenis KPR yang di bawah. Ini akan mungkin nanti bisa menjadi catatan untuk pemerintah juga dan juga semua lini dan juga sektor. Nanti kita akan lanjutkan Hot Economy usai jeda pemirsa di sesi selanjutnya.